이선호 선수는 만약 박은진이 가동이 안 되면 미들브로커 나올 수 있다는 얘기예요. 그렇죠. 이제 그 카드로 이제 아마 오늘도 그렇게 첫 세트부터 기용이 된 걸로 보면은 네, 이제 훈련할 때 됐습니다. 말 그대로 이제 무이진 감독의 플랜 B가 오히려 이런 부분은 더 나서야죠. 최승주가 받았습니다. 석공 정우영 받아내고 있는 김세빈. 떴습니다. 떨어뜨리는 메가입니다. 자, 연결함. 니콜로바 오늘 서브 2득점. 자, 지금은 박희민 받았습니다. 메가 2세트를 끝내는 메가의 득점이 나옵니다. 자, 비를 띄우고 메가가 오른쪽에서 세타 머리. Lagi dan lagi Megawati jadi momok monster yang mengerikan bagi lawannya. Dan laga terbaru ketika para pemain high pass yang merasakan sendiri betapa garangnya aksi Mega di laga hari ini. Bahkan penampilan Spartannya tersebut Mega tunjukkan sudah mulai sejak awal laga dimainkan. Yang dimana dirinya langsung jadi mesin pendulang angka bagi Red Sparks. Dan berikut ini merupakan ulasan selengkapnya. Simak video sampai akhir ya dan kita lihat bersama betapa menggilanya Mega di laga ini. Yah, Megawati tampil menyala sejak awal laga dimainkan, di mana dirinya sering melakukan adu spike melawan Kang So Wai maupun Tanacha Sok-Sok. Meskipun ada momen di mana Kang So Wai beberapa kali merepotkan pertahanan Red Sparks, namun Megawati tak mau kalah dan bangkit untuk perlihatkan kehebatannya di laga ini. Dan sangarnya, laga baru berjalan Mega sudah dapatkan body shot yang sangat keras ke arah No 3 pemain high pass. Saking kerasnya bogeman spike Mega ini, lawan yang terkena dadanya langsung ambruk terpental. Spike Mega juga sempat buat Tanacha Sok-Sok frustasi terima bola dari Mega. Saking kerasnya laju bola spike Mega, Tanacha tak mampu terima bola dengan baik, dan akhirnya bola keluar lapangan. Bahkan, belum juga setter high pass tarik nafas usai dibogem Mega. Lagi dan lagi Mega buat tersungkur Kim Daen. Yah, setter high pass itu kembali tersungkur jatuh usai terima spike Mega. Walaupun bola masih bisa diselamatkan, namun spike Mega lebih bledos dan buat Tanacha ikut jatuh tersungkur terima spike petir Megatron. Ada juga momen spike Mega di blok pemain high pass, namun hal itu tak membuat Mega mengecilkan mentalnya. Malahan pevoli kebanggaan warga Indonesia tersebut malahan semakin semangat untuk membuktikan dirinya sebagai pemain yang tangguh dan tak kenal menyerah sedikitpun. Dan benar saja, tak lama dari momen tersebut, Megawati langsung membalas dengan spike keras yang sangat mengagetkan ke arah pertahanan high pass. Bahkan saking kerasnya bogeman spike Mega tersebut, lawan tak mampu mengantisipasinya. Tak berhenti di situ saja, Megawati juga sempat membuat So Wai sampai melongo saking frustasinya dirinya tak mampu menahan blok dari Megatron. Usahanya tersebut cuma bisa membuat bola keluar dari lapangan setelah menahan blok dari Megatron. Hal tersebut terjadi karena bola spike Mega melaju sangat keras dan kuat sehingga pentalan bola keluar lapangan. Dan tak kalah sangarnya, ada momen back attack Mega yang buat penonton histeris. Mega nampak buat pemain high pass terpental pontang-panting. Bahkan saking kerasnya lawan tak mampu mengarahkan bola penerimaan dengan baik, hingga badannya terpental jatuh. Bahkan ada momen gila lainnya yang tak kalah keren, yaitu ketika Mega lakukan spike dan dihadang dua bloker andalan high pass tapi tetap tembus. Padahal salah satunya ada So Wai yang terkenal dengan pemain termahal. Namun Mega tetap saja bisa jebol dua blocking high pass tersebut. Usai momen itu, Mega malah kembali tunjukkan penampilan Spartan dengan lakukan spike silang yang buat semua lawan cuma bengong. Yah, spike Mega tersebut terlalu keras dan lewati sebelah blok yang membuat lawan cuma bisa kaget terdiam. Bukan hanya serangan, defense Mega juga sangat totalitas dengan jatuh bangun dan beberapa kali terima spike lawan dengan baik. Bahkan kolaborasinya dengan Dabin buat kocar-kacir pemain high pass berkali-kali. Momen para pemain lawan kocar-kacir tersebut tak hanya satu atau dua kali, bahkan sampai berkali-kali karena ulah dari Megatron dan Dabin yang melakukan spike-spike keras. Hal ini menunjukkan bahwa spike Mega itu sangat merepotkan para pemain bertahan lawan. Bahkan pelatih high pass sampai frustasi melihat para pemainnya dipermalukan Mega.
Dan dirinya juga sempat terlihat menyuruh para blokernya untuk merapatkan blok saat menghadapi Mega. Namun sayangnya hal tersebut tak mempan untuk menghadapi Mega saat Mega sedang berada dalam mode robot yang tak kenal lelah membombardir pertahanan lawan. Tak henti di situ saja, Spike Mega juga sempat buat Ko Hye-jin girang bahagia melihat aksi Mega yang sangat gacor di laga ini. Saking girangnya Ko Hye-jin sampai beri acungan jempol ke Mega dengan penuh tawa bahagia. Umpan manja dari Hye-seon buat Mega dengan mudah lakukan spike super keras yang menjadikan poin Red Sparks. Melihat kegacoran Mega, pastinya Park Kang-so-wai juga frustasi dan pusing harus bagaimana menghadapi Megatron dan kawan-kawan. Dan melihat laga yang menegangkan ini pastinya So-wai juga mengakui bahwa Megawati merupakan salah satu pemain terbaik di Liga Voli Korea pada musim ini. Di mana Mega jadi salah satu pemain dengan prosentase serangan tertinggi di V-League musim 2024/2025 ini. Wow, sangat menakjubkan bukan? Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang hari ini lihat penampilan gacor Mega di Korea Selatan pasti full ikut emosional. Bagi yang baru mampir ke channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik sekarang untuk nyalakan lonceng notifikasi. Agar kalian semua tak ketinggalan tiap kali ada video terbaru Megawati sang pahlawan kita ini, yang sedang bertarung di Korea Selatan, yang tak hentinya membawa bangga nama Indonesia di panggung V-League sana. Bintang Indonesia Megawati Hangesti Pertiwi dilaporkan menutup peluang tes lewat jalur pemain asing non-Asia di Liga Voli Korea musim depan. Yonhap membeberkan Megawati yang menunjukkan performa terbaik di antara pemain kuota Asia di Liga Voli Korea, telah memutuskan untuk tidak mendaftar uji coba jalur pemain asing. CEO Vision International Kim Seon-hon selaku agen domestik Megawati di Korea menegaskan Megawati tak ambil keputusan masuk draft pemain asing musim depan yang berakhir pada 19 Maret 2025. Mega fokus mempersiapkan diri untuk tampil di babak playoff terlebih dahulu. Dia akan memutuskan masa depannya setelah pasca musim berakhir. Kata Kim Seon-hon, Mega memiliki 3 pilihan, tetap bermain di Korea, pindah ke Jepang, atau Eropa, atau berpartisipasi di Liga Negara asalnya Indonesia. Ujar Kim Seon-hun menambahkan. Sama seperti musim lalu, Megawati kembali berhasil membawa Red Spark ke babak playoff championship, yang menjadi pemain penting di Red Spark dengan menjadi penyumbang poin terbanyak. Penampilan impresif Megawati di Liga Vol di Korea, membuka peluang naik level sebagai pemain asing bukan berasal dari kuota Asia. Menurut regulasi ada perbedaan bayaran untuk pemain asing Asia dan non-Asia. Saat ini Megawati menerima gaji $150.000 sebagai pemain asing Asia. Jumlah setara 2,44 miliar itu adalah pendapatan maksimal yang bisa diraih pemain asing Asia. Memang banyak yang menyayangkan keputusan Mega kali ini, dengan tak menghiraukan kesempatan untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Pasalnya potensi Mega untuk menjadi kloter pemain asing cukup mumpuni. Bahkan saat ini, Mega mampu duduk di peringkat ketiga daftar top skor sementara, mengungguli bintang Hillstate yaitu Moma Basoko. Terlebih lagi saat ini Megang memang menjadi satu-satunya pemain Asia yang terbaik, menyusul cederanya Wipawe yang satu angkatan dengan Mega. Para analis Korea bukan tanpa alasan menyayangkan tindakan yang diambil oleh Megatron pada akhirnya. Sebab setelah laga kontra I-Papers, para analis ini terlihat membedah perbedaan gaya bermain Mega meski sudah absen dalam beberapa laga. Para analis serta pengamat Korea bahkan sepakat, Mega menjadi satu-satunya pemain yang memperlihatkan perkembangan signifikan perihal gaya penyerangan musim ini. Mereka memulai dari salah satu video tentang aksi drop shot atau biasa kita sebut fake spike yang dilakukan oleh Megawati. Pasalnya biasanya Mega tak cukup berani melakukan fake spike bila melawan middle blocker yang memiliki tinggi di atas rata-rata. Namun kontra I-Papers yang notabene memiliki seorang Zhang Zhu yang memiliki tinggi hampir 3, Mega cukup berani melakukan fake spike. Bahkan terlihat ketika Mega melakukan fake spike, dirinya memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa.
Padahal jika fake SPRK Mega gagal, bisa menjadi pemurang Red Spark karena akan mampu melakukan serangan balik. Namun karena kepercayaan diri Mega, akhirnya Mega mampu mempercundangi midlane blocker pendatang baru terbaik di Korean V-League musim ini. Dan pada kesempatan kedua media Korea juga membedah gaya open spike yang dilakukan oleh Megawati. Karena biasanya, Mega melakukan open spike dan mengarah ke sisi, serta mencari sudut tersempit. Namun dalam beberapa laga terakhir, gaya spike Mega ini sudah bisa diantisipasi oleh para libero ataupun outside hitter lawan. Selain itu, pukulan Mega yang ini memiliki resiko bola out cukup banyak dan ini bisa dilihat dari tingkat error sepanjang musim. Error yang dibuat oleh Mega kebanyakan berasal dari bola open spike yang mengincar sudut lapangan terluar. Namun di laga terakhir perubahan diperlihatkan oleh Mega. Dirinya terlihat sering melakukan spike menukik tajam dan mengincar sisi tengah lapangan. Hal ini pasti akan membuat repot libero lawan karena sudah salah antisipasi. Bahkan Mega seakan tahu sisi kosong yang ditinggalkan pemain Eye-Poppers. Dan jika memang bola ini bisa dikembalikan, pasti akan cukup susah untuk bisa mengarahkan bola dengan baik. Pasalnya terlihat beberapa kali bola hasil dik dari spike Mega keluar dari lapangan bertandingan. Saat ini Mega sudah seperti mesin poin untuk Red Spark. Jika saya menjadi lawan pasti akan cukup sulit menebak pukulan apa yang akan Mega gunakan. Sebab sudah terlalu banyak variasi yang Mega perlihatkan sepanjang musim ini. Ucap analis Korea kepada media. Meski banyak yang menyayangkan keputusan Mega saat ini, namun para pengamat Korea juga mendukung pilihan Mega ini. Dan berharap Mega bisa membawa Red Spark juara pada musim ini. Peran pemain berjuluk Megatron itu kian krusial memasuki masa-masa akhir sebelum babak playoff musim ini dimulai. Terlebih lagi, Red Spark baru saja diterpa badai cedera sejak memasuki putaran ke-6 dengan Vanja Bukilik dan Park Eun-jin yang harus absen. Khusus untuk cederanya Bukilik, hal tersebut diyakini bisa menambah beban kerja Megawati sebagai penyerang utama Red Spark saat ini. Pasalnya, pemain asal Serbia itu sempat menciptakan kombinasi duo meriam kembar Red Spark bersama Megawati yang begitu menakutkan. Badai cedera ini juga sempat membuat Ko Hae-jin sebagai juru taktik Red Spark pikir-pikir untuk memainkan pemain intinya pada awal putaran ke-6. Pria berusia 45 tahun itu menyimpan para amunisi terbaiknya seperti Megawati agar bisa berada dalam kondisi prima ketika babak playoff. Megawati dan para pemain inti Red Spark sendiri baru kembali tampil di lapangan pada pekan kemarin saat menghadapi Gwangju Eye-Poppers Savings Bank. Kemenangan telak 3-0 diraih tim yang berasal dari kota Daejeon tersebut, untuk bisa merebut lagi peringkat kedua klasemen. Lama diistirahatkan, Megawati juga meledak dalam laga itu di mana dia mampu mengemas total 35 poin dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 52,5%. Tak ayal, Ko Hae-jin pun masih merasa Megawati menjadi aset berharga bagi timnya dengan kontribusi besarnya yang sudah diberikan. Megawati memiliki andil besar dalam performa tim kami, kata Ko Hae-jin, dilansir bolasport.com dari naver.com. Red Spark sendiri akan menjalani laga terakhir di fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 pada esok hari, Rabu 19 Maret 2025 melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass. Pertandingan antara Red Spark versus High Pass merupakan sebuah pertandingan yang patut untuk disaksikan, karena terdapat pemain bintang Indonesia yaitu Megawati Hangestri. Selain itu dalam laga melawan High Pass, Red Spark nantinya diprediksi untuk dapat memenangkan pertandingan ini. Pasalnya kedua tim ini sangat membutuhkan poin penuh khusus Red Spark agar dapat naik ke puncak klasemen. Red Spark saat ini telah menjalani sebanyak 35 pertandingan di Liga Voli Korea Selatan 2024, dan hasilnya Red Sparks berhasil tampil konsisten dan meraih hasil yang positif. Dari sebanyak 35 pertandingan yang telah dijalaninya Red Spark, telah berhasil meraih 23 kemenangan, dan menelan 12 kali kekalahan.